Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali dengan Bu Nunu di sini. Kita akan belajar kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 1. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ke seluruh sosial media kalian. Perhatikan gambar di samping. Anak-anak kelas 6, tentunya kalian sudah mengalami masa puber ya. Apakah kamu telah mengalami masa puber juga? Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan saat mengalami masa puber? Sebelum mengalami masa puber hingga telah mengalami masa puber, tentunya kamu sudah peduli dengan lingkungan, bukan? Kamu adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan berkaitan dengan kepedulian lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Mari berkegiatan dan belajar melalui subtema masyarakat peduli lingkungan ini. Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Perhatikan gambar di samping. Amatilah beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai berikut. Apakah anak-anak sudah mengamati? Jika anak-anak sudah mengamati gambar tersebut, silahkan anak-anak kerjakan halaman 3. Kemudian anak-anak bisa mencocokkan jawaban kalian dengan jawaban Ibu Nunu sebagai berikut. Yang pertama, apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Ada 4 gambar ya. Nah, yang pertama adalah kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua adalah menanam pohon bersama. Yang ketiga adalah antri untuk membayar pajak. Yang keempat adalah melaksanakan siskamling. Selanjutnya, nomor 2. Mengapa masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Semua kegiatan itu merupakan kewajiban masyarakat. Nomor 3. Apa kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah menaati undang-undang yang berlaku, belajar, menjaga kerukunan dengan teman, menghormati orang tua dan orang yang lebih tua, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pertanyaan keempat, bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Jawabannya adalah menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, dan menyirami tumbuh-tumbuhan yang ada di rumah. Nah, itu tadi ya jawaban Bu Nunu, dan kalian bisa mencocokkan jawaban kalian. Tapi kalian harus jawab dulu pertanyaan yang ada pada halaman 3. Kita lanjutkan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di sekolahmu? Kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan yang tadi Bu Nunu sebutkan merupakan
bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan yang penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa Indonesia? Kita akan membaca bersama-sama teks dengan judul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio, bahasa Yunani, yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah, bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedaulatan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Silakan anak-anak berlatih dengan menjawab pertanyaan. Pada halaman 5 ada 4 pertanyaan. Kemudian setelah anak-anak menjawab pertanyaan, silakan cocokkan jawaban kalian dengan jawaban dari Bu Nunu. Pertanyaan pertama, apa judul teks pada bacaan di atas? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Kata kuncinya adalah makna proklamasi. Yang ketiga,
Informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Informasi yang diperoleh adalah proklamasi memiliki makna bagi bangsa Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat. Indonesia mencapai puncak perjuangannya. Indonesia lahir sebagai NKRI. Indonesia menjadi negara yang menganut hukum nasional. Dan Indonesia menjadi negara yang menganut hukum nasional, dan Indonesia telah mencapai pintu gerbang untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pertanyaan keempat, pertanyaan terakhir, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Jawabannya adalah selalu mengingat jasa para pahlawan, belajar dengan tekun untuk memajukan bangsa, peduli terhadap lingkungan, dan menjaga kerukunan agar keutuhan NKRI terjaga. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video yang Bu Nunu sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ke seluruh sosial media kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.